Gembel dihina manajer bank, 30 menit kemudian fakta mengejutkan terungkap, Joko adalah seorang gembel sederhana, tinggal di sudut kota kecil di Indonesia, di mana senyuman hangat dan sikap ramahnya membuatnya dikenali oleh semua tetangga. Setiap kali ada yang membutuhkan bantuan, Joko selalu hadir dengan segenap hati, meski hidupnya sendiri jauh dari kata cukup. Namun, di balik sosoknya yang sederhana, ada harapan yang tinggi untuk dapat memperbaiki kehidupan. Suatu hari, setelah berhari-hari mencari pekerjaan tanpa hasil, Joko merasa putus asa. Ia memutuskan untuk pergi ke bank, berharap bisa mendapatkan sedikit bantuan keuangan. Namun, seiring langkahnya memasuki bank tersebut, rasa percaya dirinya seolah menguap saat manajer bank yang angkuh memandangnya dengan sinis. "Pengemis," ujarnya, menghina. Joko mulutnya terbata-bata, jiwanya remuk. Di depan umumnya, ia dijuluki bukan sebagai seorang manusia, tetapi sebagai seorang pengemis yang tak layak dihormati. Ketika pulang, Joko menunduk, namun begitu tiba di rumah, ia menceritakan semua kepada ibunya. Dengan air mata di mata, ibunya menggenggam tangannya dan berkata, "Nak, kita tidak bisa membiarkan hinaan itu menghancurkan kita. Ingatlah, ada harga diri dalam kerja keras dan kebaikan." Kata-kata itu menghangatkan hati Joko, memberikan semangat baru untuk melanjutkan hidup. Hari-hari berlalu, saat Joko membersihkan halaman rumah, ia menemukan sebuah dompet. Awalnya, rasa penasarannya muncul saat ia merasa berat dompet itu. Ketika membukanya, detak jantungnya semakin cepat menyadari uang dan dokumen penting di dalamnya. Dompet itu milik manajer bank yang telah mempermalukannya. Perasaan marah dan kecewa menyelimuti hatinya. Harapan untuk membalas dendam kecil berkali-kali muncul di benaknya, namun ajaran ibunya kembali terngiang. Dengan tekad bulat, Joko kembali mendatangi bank. Kakinya bergetar, tetapi ia tahu ini adalah ujiannya. Begitu memasuki ruangan, mata manajer itu langsung tertuju padanya, namun Joko menahan napas dan mendekat. "Pak, ini dompet Anda," katanya dengan suara tegas. Manajer itu hanya melotot, tetapi Joko meneruskan, "Bahkan saat saya dijadikan bahan tertawaan, saya masih percaya pada nilai menghormati setiap orang." Ruangan hening, semua pegawai bank mulai berbisik, memperhatikan situasi yang tak biasa ini. Joko berkata, "Tidak peduli siapa kita semua memiliki martabat. Tidakkah seharusnya kita saling menghormati?" Suara Joko menggema, menciptakan keheningan yang dalam. "Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar." Sekarang mari kita lanjutkan. Ketika Joko mengungkapkan ketidakadilan yang dialaminya, banyak pegawai bank mulai mengangguk, terberai dari tampang biasa mereka. Apakah benar, seharusnya kita menganggap rendah seseorang hanya karena penampilannya? Joko mulai merasa harapannya tumbuh saat melihat pegawai lain mulai mendukungnya, tetapi detak jantungnya semakin kencang menunggu reaksi manajer yang telah menyakitinya. Saat semua perhatian tertuju kepadanya, apakah manajer itu akan menyadari kesalahannya atau justru semakin menghina Joko? Ketegangan semakin meningkat ketika Joko menunggu respons dari sosok yang pernah merendahkan martabatnya. Momen ini menjadi penting, tak hanya bagi Joko, tetapi bagi setiap individu yang menghargai kemanusiaan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mata manajer bank itu melebar, garis-garis kerut di wajahnya semakin nyata,
menunjukkan bahwa ia tidak menyangka akan diperlakukan seperti ini. Sedangkan di sisi lain, pegawai bank mulai berbisik, terkejut oleh keberanian Joko. Banyak dari mereka sudah menyaksikan perlakuan manajer yang angkuh terhadap orang-orang seperti Joko, tetapi tak satu pun dari mereka berani bersuara. Siapa kau berani mengajukan petisi moral di sini? Manajer itu akhirnya membuka mulutnya, nada suaranya terdengar penuh kebencian. Setiap kata yang ia lontarkan seolah dapat membekas di dinding ruangan yang hening. Joko menundukkan kepala sebentar, menetralkan rasa marah yang membara di dalam hatinya. Ia berusaha mengingat pesan ibunya bahwa kita tidak boleh membalas kebencian dengan kebencian. Namaku Joko, Pak, jawabnya tegas. Suaranya bergetar, tetapi ada keteguhan di dalamnya. Aku bukan pengemis yang ingin merendahkan diri. Aku di sini untuk menegaskan bahwa setiap orang, terlepas dari penampilannya, layak dihormati. Ketegangan semakin memuncak, pegawai bank mulai berani memberikan dukungan. Beberapa dari mereka berdiri, menunjukkan solidaritas mereka terhadap Joko. Benar. Tidak seharusnya kita menilai orang dari penampilan mereka. Ujar seorang pegawai, berani bersuara. Manajer itu tampak terkejut dan bingung. Ini tidak ada hubungannya dengan penampilan. Ini tentang tanggung jawab. Sang manajer berusaha mempertahankan wibawanya, tetapi tekanan dari coleguesnya mulai menumpuk. Joko melihat peluang itu. Kalau begitu, Pak, mari kita berbicara tentang tanggung jawab. Tanggung jawab untuk memperlakukan semua orang dengan adil dan menghormati martabat mereka. Saya di sini bukan untuk meminta tangan yang tertuju ke arah saya, tetapi untuk meminta agar kita semua saling menghargai. Setiap kata Joko seperti api yang membakar semangat, menyentuh hati pegawai lainnya. Raut wajah manajer itu mulai berubah, kecemasan terlihat jelas. Ia tidak menyangka bahwa momen ini akan berbalik melawannya. Sebuah keraguan mulai merayap di benaknya. Adakah dirinya sudah melampaui batas? Joko, di hadapan semua orang, bukan hanya memperjuangkan dirinya, tetapi juga membuat manajer itu mulai memikirkan kembali sikapnya. Namun, pada saat itu, pintu bank terbuka, dan seorang wanita tua dengan mata yang penuh rasa lelah datang masuk. Dengan suara parau dia berkata, "Maaf jika mengganggu. Saya hanya butuh sedikit uang untuk membeli obat." Semua mata beralih menatap wanita tua itu, mendengar kisah di balik wajah keriputnya. Menatap wajahnya, hati Joko bergetar. Ia terpikir bahwa di luar sana, banyak orang yang seperti wanita tua ini, yang berjuang untuk mendapatkan kebebasan dari label yang menempel pada mereka. Joko tidak bisa menahan rasa peduli yang muncul. Ia bangkit, melangkah mendekat kepada wanita itu dan mengulurkan dompet yang ia temukan sebelumnya, sembari mengucapkan, "Ini mungkin bukan banyak, tapi semoga bisa membantu." Melihat tindakan Joko, keheningan kembali menyelimuti ruangan. Tak ada suara, hanya desahan terkejut dari pegawai bank. Rasa malu mulai menyelubungi manajer, dan untuk pertama kalinya ikatan jabatan serta kekuasaan yang ada di antara mereka tampak hancur. Lalu, sebuah pertanyaan muncul, apa yang akan dilakukan manajer itu selanjutnya? Apakah ia akan terus menelantarkan nilai-nilai kemanusiaan, ataukah momen ini akan mengubah cara pandangnya? Joko menantikan jawaban itu, jantungnya berdebar, berharap keadilan akan berpihak padanya dan kepada mereka yang terpinggirkan. Ruangan ban itu terasa semakin berat. Joko merasakan tatapan penasaran dan penuh harapan dari pegawai yang kini berada di sebelahnya. Siapa yang menyangka, dalam momen yang mendebarkan ini, seorang pegawai baru menyuarakan keadilan yang telah lama terpendam. Dan kini, semua mata tertuju pada manajer, harapan tergantung pada tindakannya. Manajer itu, di tengah ketidakpastian, merengut wajahnya.
Apa yang kau harapkan dari tindakanmu, Joko? Dengan uang sepeser pun, kau tidak akan mengubah keadaanmu. Teriaknya penuh amarah, bersikeras menegaskan posisi kekuatannya. Namun, suara pegawai bank bergetar dalam ketidakpuasan. Kami tidak hanya berbicara soal uang, Pak. Ini tentang watak. Kemanusiaan melawan kekuasaan, itu adalah pertarungan yang memang sudah lama dijuluki. Joko merasakan dorongan semangat, di mana seolah seluruh energi pegawai bank menyatu dalam dirinya. Hatinya bergetar. Penghinaan itu memang sakit, tapi ada sesuatu yang lebih kuat harapan. Seorang pegawai wanita, dengan mata yang berkilau menahan air mata, maju ke depan. Cobalah untuk melihat ke dalam diri sendiri, Pak. Jangan hanya menilai orang dari penampilannya. Kami semua di sini adalah manusia. Nadanya lembut, tetapi tegas. Di antara desakan emosi, manajer itu tampak semakin kalut. Bagaimana bisa kau berani mengajukan protes di sini? Teriaknya lagi, seakan ingin mengembalikan dominasinya. Tapi kali ini, keheningan menjawabnya. Tidak ada lagi bisikan dari pegawai bank. Dalam hening itu, Joko merasakan sesuatu yang baru, sebuah kekuatan yang tumbuh dari rasa solidaritas. Kalau kau merasa dirimu kuat, tunjukkan kekuatanmu dengan cara yang baik. Seru Joko, menahan sorotan mata manajer yang penuh kemarahan. Jadilah raja yang berwibawa, bukan tiran yang menindas. Saat semua perhatian tertuju pada manajer, Joko menangkap pandangan sayu dari wanita tua yang baru saja meminta bantuan. Wanita itu tampak semakin lemah, dan tidak ada hal yang lebih mengganggu Joko dibandingkan wajah penuh kerentanan itu. Rasa pedulinya semakin dalam saat memikirkan kehidupan wanita itu, memperjelas apa yang ingin dia sampaikan. Selamat datang di dunia kami, Pak, Joko melanjutkan. Di mana kami semua berjuang. Apa pandanganmu tentang kami? Apakah kami layak mendapatkan dukungan? Atau bagi Anda, kami hanyalah masalah? Sepertinya, setiap kata Joko menempatkan tangan manajer terikat di balik meja, hingga awalnya begitu menyanjung orang-orang di sekelilingnya, ia terjebak dalam kekesalan atas ketidakmampuannya menghadapi kebenaran. Joko bisa merasakan bahwa rasa percaya diri dari pegawai bank mulai tumbuh. Mereka tidak lagi takut pada seorang manajer yang tidak peka. Sonoritas suara mulai menanjak ketika orang-orang satu persatu bersuara. Kita semua berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Teriak seorang pegawai pria, disambut tepuk tangan oleh rekan-rekannya. Atmosfer di ruangan itu berubah menjadi medan perang bagi hati dan pikiran yang terperangkap dalam kekuasaan. Namun, di antara suara semua itu, Joko merasakan jantungnya berdegup dengan cepat. Ini adalah momen yang bisa mengubah banyak hal, namun ada kabut ketidakpastian menghadang di depannya. Apakah satu hari ini cukup untuk membuka mata seorang manajer yang egois? Di saat bersamaan, Joko mendengar langkah kaki mendekat, dan suaranya terdengar samar. Ya, kita layak mendapatkan rasa hormat. Tubuhnya menggigil ketika ia mengenali suara wanita tua itu. Momen ini sangat berharga, bisiknya, senyum tulus namun penuh beban tersimpan di wajahnya. Manajer bank itu hanya terdiam, seolah terpojok oleh kenyataan. Dengan keberanian yang lebih, Joko mengangkat kepala dengan tegas. Bapak, apa kau akan mendengarkan atau tetap membutakan dirimu? Di luar sana, kehidupan menunggu. Terang, gelap, ketidakpastian menanti di sudut lain. Joko tidak hanya berjuang untuk dirinya, tetapi untuk keadilan yang lebih luas. Dan ketika kerumunan itu bersorak, pertanyaan besar melanda. Apakah manajer itu akhirnya akan menghargai hak setiap orang? Atau apakah dia akan tetap berusaha mempertahankan posisinya? Waktu terus berjalan, dan Joko,
bersama dengan pegawai lainnya, hanya bisa menunggu keputusan yang bisa mengubah segalanya. Manajer itu, dengan ekspresi terbata-bata, tetap memaku matanya pada kerumunan pegawai bank. Joko merasakan ketegangan di udara, serasa bisa dipotong dengan pisau. Jantungnya berdegup lebih cepat saat waktu terus berjalan, seolah berusaha melawan detik yang seakan menggantung. Apakah Anda tidak melihat kami sebagai manusia, Pak? Joko mempertajam kata-katanya. Suaranya lebih tegas. Setiap pegawai menatap manajer dengan penuh harapan, menunggu jawaban yang bisa mengubah segalanya. Joko tahu, ini adalah saatnya untuk bersuara. Manajer tampak terkurung dalam pikirannya sendiri. Dalam kesunyiannya membelenggu, Joko memohon agar sesuatu berubah. Kerutan di dahi manajer mengindikasikan bahwa emosi mulai berkecamuk, tetapi masih ada kepatan dirinya yang enggan untuk melepaskan kendali. Ini bukan hanya tentang Anda atau kami, suara seorang pegawai wanita kembali mengalun pelan. Kami berbicara tentang kehidupan yang terabaikan, keluarga yang berharap, anak-anak yang menanti. Kami ingin didengar, Pak. Setiap kalimat dari pegawai itu seperti anak panah yang melesat, menembus dinding ketidakpedulian manajer. Joko merasakan harapan mulai tumbuh lebih besar. Mereka tidak sendirian. Jika kami tidak pantas mendapatkannya, lalu siapa lagi? Lanjut Joko, menantang. Kita ada di sini untuk memperjuangkan hak kita, yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mata pejabat bank itu melebar. Joko bagaikan percikan api yang menyulut api semangat di dalam diri para pegawai. Kehangatan saling mendukung mulai memenuhi ruangan tersebut, menguatkan langkah-langkah kolektif menuju keadilan. Raut wajah manajer berubah, ada pergeseran, meski kecil. Waktunya untuk berhenti berpura-pura, Joko melanjutkan, bantaulah kami. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Terdengar suara angin menderu di luar, seolah alam merasakan tensi dalam ruangan itu. Pegawai yang lain mengangguk setuju, berusaha menyuarakan isi hati mereka. Suara gemuruh tepuk tangan dan seruan serentak terdengar menggebrak, menciptakan jaring solidaritas yang tak terduga. Akhirnya, manajer itu bergerak, mencoba menyisipkan suara di antara kerumunan. Suara itu terdiam dan menghilang. Sesuatu dalam dirinya tampak terlepas, kembali tidak berdaya. Matanya kelam, seolah memandang jauh ke dalam lautan ketidakpastian. Semua bisa jadi lebih baik jika kita merubah cara kita berpikir, tambah pegawai lelaki yang lainnya. Kami tidak mencari permohonan, kami berjuang untuk perubahan. Beberapa pegawai mulai mendekat, saling berpegangan tangan, menciptakan barisan persatuan. Joko merasakan ketegangan menipis sedikit, harapan mulai merayap di antara celah-celah keputusasaan. Satu langkah demi satu langkah, mereka berjuang untuk mendapatkan pengakuan yang selama ini terabaikan. Rasa hormat. Satu kata itu menggema dalam benak Joko. Bukankah itu yang seharusnya jadi landasan? Dia ingin berbagi momen ini dengan manajer, mengingatkan betapa pentingnya sebuah pengakuan, seberapapun kecilnya. Dan saat kerumunan mulai berkumpul untuk mendukung satu sama lain, Joko bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini adalah titik balik dari semuanya? Apakah manajer akan merelakan posisinya demi kemanusiaan? Bagaimana jika manajer mencari cara untuk membenahi kesalahannya? Manajer itu akhirnya menatap Joko dengan tatapan yang berbeda. Dalam bola mata itu, tampak bergetar, ketakutan sekaligus penyesalan. Saya akan mendengarkan, ia berbisik. Suasana di ruangan ban itu terasa sangat penuh harapan, meski jelas ada pertarungan yang lebih besar di depan. Pertanyaan baru melintas dalam benaknya. Apa yang akan terjadi setelah keputusan itu?
Jalan apa yang akan mereka lalui selanjutnya? Suasana di ruang ban itu berubah ketika manajer berjanji untuk mendengarkan. Joko merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Momen ini begitu berharga, harapan perlahan tumbuh seperti bunga yang mekar di tengah cuaca yang penuh ketidakpastian. Joko dan pegawai lainnya saling bertukar tatapan. Ketegangan yang sebelumnya menyelimuti mereka seolah mulai mencair, namun tidak ada yang benar-benar yakin bagaimana manajer akan menanggapi permohonan mereka. Dia tampak lebih terpaku pada dokumen di atas meja, dan Joko bisa melihat tangan manajer bergetar saat ia memungut secari kertas. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, manajer itu membaca ulang anggaran dan pencatatan yang telah diajukan. Di luar sana, ada realitas yang tidak bisa kita abaikan, bisiknya. Tapi saya tidak memiliki semua jawaban. Para pegawai saling mendesah, menyadari bahwa jika mereka ingin membuat perubahan nyata, semua harus dimulai dari suatu tempat. Joko merasakan keinginan kuat untuk memberi dorongan lebih. Kami siap untuk bekerja sama, Pak. Suara Joko semakin jelas, seolah menembus kabut keraguan. Kami ingin membuat perbedaan. Mari kita cari solusi. Saat manajer mengangguk pelan, Joko bisa melihat harapan yang terpantul di wajah pegawai lainnya. Ada janji untuk bersama-sama melewati masa-masa sulit. Benar, kita bisa melakukan ini, ujar pegawai lain bersemangat. Mari kita buat kelompok untuk berbagi ide, berkolaborasi. Kita butuh rencana konkret. Manajer menghela napas, raut wajahnya mulai pelan-pelan kembali. Saya bisa memfasilitasi pertemuan. Kita bisa membentuk tim kecil untuk mendengarkan setiap suara. Sorakan kecil menggema, mendorong lebih banyak energi positif ke dalam pertemuan mendesak ini. Joko merasa matanya mulai membasah, tak kuasa menahan rasa syukur bercampur haru. Akan tetapi, di balik darah yang mengalir dalam semangat, ada keinginan untuk bertanya. Apakah manajer benar-benar berniat membuat perubahan? Atau mungkin, ini semua hanya permainan untuk menyelamatkan wajahnya? Dia berusaha menggali lebih dalam kebenaran yang tersembunyi di balik janji-janji itu. Suara langkah kaki di luar ruangan mengalihkan perhatian mereka. Joko menoleh saat pintu terbuka dan seorang pegawai senior masuk. Semua mata tertuju padanya. Apa yang terjadi di sini? Tanyanya dengan nada campur aduk, belum memahami situasi. Manajer tampak berkeringat dingin. Suaranya terputus sejenak. Kami sedang dalam proses diskusi. Diskusi. Pegawai senior itu memperbesar suaranya. Diskusi tentang apa? Apakah kalian tidak mengerti besarnya masalah ini? Kita butuh lebih dari sekadar diskusi. Kata-kata itu menyalakan kembali ketegangan dalam ruangan. Joko merasakan kembali denyut jantungnya. Tidak ada lagi waktu untuk permainan. Mereka harus bertindak, dan itu tidak bisa lama lagi. Sekarang atau tidak sama sekali, pikirnya. Setiap dari kita memiliki cerita yang ingin disampaikan, ucap Joko tegas, berusaha menjaga perhatian semua orang. Kita adalah bagian dari komunitas ini. Kita tak boleh biarkan pertikaian menyurutkan semangat kita. Keberanian Joko mengguncang stan yang terguncang. Dahi manajer berkerut kembali, beban porsi tanggung jawab mendadak terasa lebih berat. Dia perlu memastikan semua pegawai memiliki kesempatan untuk bicara. Momen ini bisa saja menjadi titik balik atau petaka yang lebih buruk lagi. Ketika semua kalimat itu terucap, Joko melihat manajer mulai menjejalkan jari-jarinya ke dalam tumpukan kertas halaman laporan, seolah berusaha mengabaikan pertanyaan yang tak terucap. Dalam hatinya, Joko menggenggam harapan dan keraguan. Apakah kita akan menghadapi kebenaran? Batinnya.
Atau semua ini hanya kebisingan yang akan lenyap tanpa jejak? Manajer menatap ke arah Joko dan pegawai lainnya, matanya berkilau. Namun, di balik kilasan harapan itu, ada sebuah bayangan gelap. Akankah dia mampu mengatasi keterpurukannya dan memimpin mereka menuju perubahan yang berarti? Joko merasa semakin tegang menanti jawaban yang mendasar. Saat itu juga, pintu lagi terbuka, kali ini lebih lebar. Siluet sosok baru yang masuk mengubah segalanya. Joko tak bisa menahan senyum. Namun siapakah dia? Tangiskah atau tawa? Ada yang buram dalam rasa ketakutannya. Momen itu menjadi semakin menegangkan. Sepertinya, tak ada jalan mundur bagi mereka. Ruang pertemuan itu dipenuhi dengan ketegangan yang memikat. Joko berusaha mengekspresikan rasa antusiasnya, tetapi sorak-sorai di dalam hatinya mendadak memudar saat sosok baru yang terlihat familiar memasuki ruangan. Dalam sekejap, pandangannya terfokus pada sosok itu. Eka! Serunya terkejut. Eka, sahabatnya sejak masa kuliah, kini berdiri di ambang pintu dengan senyum lebar. Rambutnya terurai dan matanya berbinar-binar, seolah tak mengenal rasa canggung dalam situasi yang mencekam ini. "Maaf, aku terlambat," ucapnya sembari melangkah masuk. "Tapi aku dengar kalian butuh cahaya harapan. Di mana saya bisa membantu?" Suara Eka yang ceria seolah memberi udara segar di tengah suasana yang menyesakan. Joko merasa sulit untuk tidak tersenyum. "Alhamdulillah kamu datang, Eka. Kami sedang merumuskan rencana untuk membawa perubahan. Semua orang di sini butuh suara," ucap Joko, berharap bisa mengaitkan semangat Eka ke dalam diskusi. Eka mengangguk mantap, semangatnya menular ke semua pegawai di ruangan. Sebuah harapan baru menyusun diri di antara mereka. "Mari kita mulai," ajaknya, menatap manajer yang kini terlihat lebih rileks. Tapi bagaimana cara mengubah keadaan yang berkepanjangan? Pertanyaan itu bergaung di dalam benak Joko. Dia merasakan ada gelombang sosok besar di belakang, bayang-bayang ketidakpastian dan keraguan yang terus menghantui. "Saya tidak ingin hanya berdiskusi." Pegawai senior itu kembali bersuara, suaranya keras dan menuntut perhatian. "Kita butuh tindakan nyata. Data yang menunjukkan bahwa kita bisa bertahan dan berkembang." Eka memutar otaknya, lalu bersuara lagi. "Kita perlu mendengar semua suara di sini. Mungkin masing-masing dari kita memiliki pandangan yang berbeda, ide-ide yang bisa saling melengkapi." Joko mengangguk setuju. "Kita bisa membuat grup diskusi di antara pegawai untuk berbagi pengalaman dan ide-ide." "Mengapa tidak?" Raut wajah manajer menunjukkan sedikit kebingungan. Dia tidak sepenuhnya siap untuk hal ini, dan Joko bisa melihat keraguan di matanya. Semakin dalam, semakin tidak pasti. Tapi saat semua pegawai mulai berbicara dan saling mendukung satu sama lain, semangat mereka seolah mengangkat beban dari bahu manajer. Dalam keramaian itu, Joko merasakan gelombang kehadiran persatuan. Setiap orang di sini memiliki kisah, perjuangan, dan harapan. Kita akan buktikan bahwa suara kita penting. Berbicara dengan penuh keyakinan, Joko menyadari bahwa sepertinya ada yang lebih besar dari sekadar pertemuan ini. Dia percaya, jika mereka bisa bersatu, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk komunitas yang lebih luas. Namun, saat energi positif mulai mengalir, sosok pria yang belum sempat dikenali oleh Joko berdiri dan menatap tajam ke arah manajer. "Ada yang belum diselesaikan di sini." Isyaratnya keras, mengalihkan perhatian semua orang. Joko merasakan hawa dingin merambat saat pria itu mulai berbicara, seolah ada rahasia yang sedang menunggu untuk dibongkar. Kini, ketegangan dalam ruangan kembali meningkat.
Apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar selama ini? Setiap mata tertuju pada Meneyer, menunggu jawaban. Saat itu, Joko merasakan kebisingan tiba-tiba itu menghadapkan mereka semua pada situasi yang telah terbenam dalam ketidakpastian. Kekuatan dari pertanyaan itu memecah keheningan. Momen kebenaran telah tiba. Apakah Meneyer akan menjawab? Terdengar suara hati, keraguan dan harapan terpatah, berkolisi. Joko merasakan jantungnya berdegup kencang saat semua harapan dan pertanyaan terakumulasi dalam ruangan yang kini penuh dengan intensitas. Apa yang akan dia katakan? Ruang pertemuan dalam sekejap sunyi, dipenuhi dengan tatapan penasaran. Nadi Joko berdenyut lebih cepat. 1000 pikiran berputar di kepalanya, namun satu hal pasti, jawaban yang akan diucapkan Meneyer bisa menjadi titik balik bagi mereka semua. Meneyer, dengan wajah pucat dan tangan menggenggam erat meja, tampak bimbang. Joko bisa melihat sinar ketakutan dalam matanya, satu kilasan rasa bersalah yang berusaha ditutupinya. Suara pria bernama Rudy, yang menantang situasi, menggema kembali di benaknya. Dia tidak mau kalah. Mereka tidak bisa tinggal dalam ketidakpastian. Ada beberapa hal yang memang belum kami sampaikan. Meneyer akhirnya bersuara, suaranya goyah. Itu semacam pernyataan yang diharapkan banyak orang tapi juga dihindari sekaligus. Joko merasa seluruh tubuhnya merinding melihat reaksi di antara teman-temannya. Kami khawatir untuk menyinggung perasaan semua pihak. Berita buruk selalu lebih sulit diterima. Meneyer melanjutkan, mengunyah kata-kata sebelum melanjutkan, dalam beberapa bulan terakhir, kami mengalami penurunan yang signifikan, pendapatan kami jatuh, dan beberapa keputusan sulit harus diambil. Joko bisa merasakan hawa dingin. Dia ingat semua pengorbanan yang dihadapi mereka. Tanpa bertanya, semua orang di ruangan itu merasakan beban ini. Satu persatu, mereka menggelengkan kepala, berusaha mencerna apa yang dikatakan. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan duduk dan menunggu semuanya runtuh? Desak Rudy lebih jauh. Bukan seperti itu. Kami sedang mencari mitra baru. Tapi kami tidak ingin menyakiti siapapun di sini, Meneyer menjawab, suara terbatuk pada akhirnya. Suasana menjadi semakin mencekam, Eka beranjak dari kursinya. Ini tidak tentang merasa terluka. Ini tentang memastikan kami tetap di sini, bersama-sama. Tatapannya penuh fokus, berusaha mengalihkan rasa ketegangan. Kita harus mengambil langkah-langkah konkret, mungkin mencari sumber dana baru, memperluas jaringan. Benar, Joko menambahkan, berusaha menyalakan semangat di antara rekan-rekannya. Jika kita bisa mengumpulkan ide, semua orang di sini mungkin memiliki potensi untuk menyelamatkan perusahaan. Kita harus saling mendukung. Dapatkah kita bekerja sama, mencari solusi? Semua orang di ruangan mulai berbicara bersamaan, ide-ide meluncur, menggema sebagian energi. Namun, di tengah arus percakapan, Joko merasakan jantungnya kembali berdebar. Rudy masih duduk dengan tatapan tajam, seolah mencari kelemahan, sebuah celah untuk mengungkap kebenaran lebih dalam. Jika kita tidak mengungkap semua ini, kita bisa kehilangan lebih dari sekadar pekerjaan. Rudy menyerukan, dan tingkahnya yang berapi-api membuat orang lain terdiam. Kita bukan hanya karyawan. Kita adalah keluarga. Keluarga harus saling mendukung, dan keluarga harus berani mengatasi kebenaran. Suasana kembali tegang, namun kata-kata Rudy membawa angin segar. Joko merasakan roh perlawanan bangkit di dalam dirinya. Kini semua orang menantikan reaksi Meneyer. Apakah ia akan menyerah pada keinginan untuk bersembunyi? Atau akan ia berani mengambil langkah, menggali lebih dalam,
dan membangun kembali kepercayaan. Namun ketika Meneyer mengangkat wajahnya, Joko bisa melihat tatapan lain terpantul di dalam mata itu. Sebuah cahaya perlahan mulai muncul, seolah ada keputusan penting menanti. Ada sesuatu yang lebih besar lagi, Meneyer Nauhari. Tapi saat semua orang bersiap untuk mendengar detail mendalamnya, sebuah ketukan keras tiba-tiba menghancurkan momen itu. Pintu ruangan terbuka lebar, dan sosok baru muncul. Auranya dapat terasa, seperti badai datang berhembus. Siapakah sosok itu? Mengapa Joko merasa bahwa kehadirannya akan mengubah segalanya? Contoh ketegangan dan harapan berpadu, tanpa ada jawaban yang jelas. Ada lebih banyak rahasia yang akan terungkap, dan waktu seakan semakin mendesak. Sosok yang baru masuk itu membuat ruang pertemuan terasa lebih sempit. Joko bisa merasakan ketegangan di antara rekan-rekannya. Wanita dengan rambut panjang terurai, mengenakan jas rapi, dan aura percaya diri yang memancar dari dirinya, adalah seorang yang tidak asing bagi mereka. Dia adalah Maya, mantan manajer keuangan yang telah meninggalkan perusahaan beberapa bulan lalu. Banyak yang beranggapan bahwa kepergiannya adalah keputusan yang sangat disayangkan, dan kini, dengan kehadirannya kembali, semua orang seolah ditarik ke dalam pusaran kisah yang sudah lama tersimpan. "Maya!" teriak Rudy, suaranya penuh kejutan. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Maya tersenyum ramah, tapi Joko bisa melihat kerumitan di balik senyumnya. Energi di ruangan berubah, seolah ada yang siap terbongkar. Dengan langkah pasti, Maya mendekati meja dan memandang manajer yang masih tertegun. "Aku dengar ada masalah besar yang harus dibicarakan di sini," ujar Maya, suaranya tenang tetapi tegas. "Seharusnya tidak ada yang perlu disembunyikan. Kalian semua harus tahu apa yang terjadi." "Apa maksudmu?" tanya manajer, kini terlihat semakin gelisah. Maya mengeluarkan berkas-berkas dari tasnya dan menyebarkannya di atas meja. "Ini adalah laporan keuangan yang dirahasiakan. Aku sudah menyelidiki lebih dalam setelah meninggalkan perusahaan. Ternyata ada lebih dari sekadar penurunan pendapatan." Desahan kolektif menggema di ruangan itu, dan Joko merasa jantungnya berdebar semakin cepat. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik angka-angka itu? Keringat dingin mengalir di telapak tangannya. Seharusnya ini saatnya untuk menghadapi kenyataan, tapi rasa ingin tahunya bercampur dengan ketakutan. "Maya," Joko berusaha berbicara, mencoba mencegah situasi menjadi semakin berbahaya. "Mungkin kita sebaiknya tidak terburu-buru. Kita perlu memahami, tapi kalian semua perlu tahu." Potong Maya, dengan semangat membara. "Ini bukan hanya tentang penurunan. Ada penggelapan dana, dan itu terjadi tepat di depan mata kita semua." Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar. Joko dan rekan-rekannya saling memandang dengan ekspresi terkejut. Rudy memejamkan mata, berusaha menangkap implikasi dari ucapan Maya. Ketidakpastian dan kepanikan melanda. Apakah perusahaan mereka benar-benar akan runtuh karena tindakan yang tidak bertanggung jawab dari orang-orang yang seharusnya melindungi mereka? "Kita harus melindungi diri kita," lanjut Maya. "Jika ini tidak diatasi, kita semua bisa rugi, bukan hanya pekerjaan, tetapi juga reputasi kita." Tapi berisiko terlalu jauh. Kali ini manajer berusaha meredakan situasi. Logika versus emosi berperang di dalam pikirannya. "Kami harus meneliti informasi ini sebelum bertindak. Waktunya tidak ada lagi," sergah Rudy, kini semakin berapi-api. "Kita tidak bisa menunggu sampai semuanya hancur. Kita harus beraksi sekarang. Keluarga ini tidak boleh menghancurkan diri sendiri." Seruan Rudy menggema, membawa semangat baru di antara mereka. Namun, satu pertanyaan terlintas di benak Joko.
Apa yang akan terjadi jika mereka benar-benar menggali lebih dalam? Siapa yang akan bertanggung jawab? Dan apakah mereka siap menghadapi konsekuensi yang mungkin timbul dari pengungkapan ini? Dengan ketegangan melambung, Joko kembali menatap Maya, mencari jawaban di balik matanya yang penuh determinasi. Kapan mereka akan tahu apakah keputusan ini benar-benar untuk kebaikan? Apakah takdir perusahaan dan masa depan mereka bergantung pada tindakan berani atau hanya mengulang kesalahan yang sama? Detak hati Joko semakin cepat, dan dalam pikiran yang liar, satu kalimat terlintas, momen kebenaran telah tiba. Maya menatap tajam ke arah mereka, seolah menunggu reaksi setiap orang. Joko merasakan ketegangan yang membuat lehernya terasa kaku. Suasana semakin mendesak. Mereka harus memilih antara berbohong pada diri sendiri atau berani mengakui kenyataan yang menyakitkan. Apakah kalian benar-benar ingin menyaksikan sejarah berulang? Tanya Maya, suaranya kini bergetar dengan emosi yang mendalam. Jika kalian biarkan semua ini terus berlanjut, hidup kalian akan terjerumus ke dalam lumpur ketidakpastian. Rudy mengangguk, berusaha meneguhkan pendiriannya. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Kita harus bertindak, walaupun itu berarti mengambil risiko. Saya setuju, Joko menyela. Kata-katanya terasa ringan, namun beban yang harus dipikulnya mendorongnya untuk berbicara. Kita semua bagian dari perusahaan ini. Kita mesti melindungi apa yang kita bangun bersama. Maya tersenyum lagi, kali ini senyumnya lebih tulus. Itu semangat yang saya inginkan dari kalian. Banyak yang menganggap ini berbahaya, tapi ketahuilah, berdiam diri hanya akan membuat kita semua terjebak dalam kebohongan. Wajah manajer tampak semakin pucat, kebingungan menghiasi ekspresi di wajahnya. Tapi bagaimana jika ternyata tidak ada yang benar-benar terjadi? Kita bisa menghancurkan reputasi orang-orang yang tidak bersalah. Apakah kita akan lebih terpuruk dengan berdiam diri? Jawab Rudy, matanya berbinar dengan semangat. Kita harus berani. Yang tidak kita inginkan adalah mengabaikan fakta-fakta yang ada. Joko menghela napas, getaran dalam dirinya semakin kuat. Keberanian Rudy adalah sinyal bahwa saatnya telah tiba untuk melangkah maju. Kalau begitu, kita ambil langkah pertama, katanya. Kita akan melakukan penyelidikan. Maya menepuk meja, memberikan sinyal positif. Baiklah, kita mulai dari sini. Ambil laporan ini. Aku akan menjelaskan setiap detail yang aku temukan. Kita akan membawa semuanya ke atas meja. Saat Maya menunjukkan berkas-berkas dengan teliti, Joko merasa ada sesuatu yang bergetar dalam dirinya. Dia bisa merasakan aliran energi baru. Tidak hanya ketakutan, tetapi juga harapan mulai mengisi ruangan itu. Namun, kebanggaan dan semangat mereka dihantui oleh bayang-bayang ketidakpastian. Joko teringat tentang kehidupan yang telah dibangun dan bagaimana banyak dari mereka bergantung pada reputasi perusahaan. Dia tahu ada risiko besar di balik semua keberanian ini. Jadi, mana yang lebih penting? Joko berbisik dalam hati, berjuang melawan suara skeptis yang berbicara dalam batinnya. Keberanian kita untuk berdiri menghadapi kebenaran atau ketakutan akan konsekuensi dari apa yang kita ungkapkan. Maya, seolah membaca pikirannya, berujar, perlu diingat, kita berjuang untuk sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pekerjaan. Ini tentang integritas kita. Tentang masa depan kita. Satu pertanyaan terlintas dalam benak Joko. Dia siapkah menghadapi segala konsekuensi? Sekarang bukan saatnya untuk mundur. Dia sudah berada di ambang sesuatu yang besar. Di luar ruangan, hujan mulai turun dengan derasnya, seolah alam juga ikut merasakan ketegangan di dalam hati setiap orang. Dengan desakan setiap tetes air,
Joko tahu dia harus bersiap untuk menghadapi badai yang lebih besar. Kepala mereka semua tertuju pada berkas-berkas itu, dan satu pertanyaan menggelora di dalam pikiran mereka. Sekarang, di mana kita mulai? Saat momen ketegangan menjadi semakin intens, Joko mengangkat tangannya, berusaha meredakan suasana. Kita semua di sini ingin memastikan bahwa kebenaran terungkap, ucapnya dengan suara tegas, meski jantungnya masih bergetar hebat. Kita harus bersiap-siap untuk apapun yang akan terjadi. Mari kita mulai mencari cara, kita bisa melakukannya bersama-sama. Saat para pegawai mulai berdiskusi dengan antusias, Joko merasakan semangat kebersamaan menyala kembali. Ketika mereka berbagi ide, semua suara tertaut menjadi satu kesatuan yang penuh harapan. Maya membagikan berkas-berkasnya, matanya berbinar saat menjelaskan setiap detail dan potensi skenario ke depan. Jika kita dapat menunjukkan ketidakbenaran ini, jelasnya, mungkin kita bisa memperbaiki segala kesalahan dan membantu perusahaan untuk bangkit kembali. Kepala para pegawai mengangguk, rasa optimis menyelimuti mereka. Rudy kembali mengambil inisiatif. Kita tidak hanya sekedar berjuang untuk kita sendiri. Kami akan berpegang pada komitmen saling mendukung, baik itu untuk rekan, keluarga, dan seluruh komunitas. Dengan semangat yang membara, Joko melangkah maju, menggenggam bahu Rudy. Kita akan menemukan cara untuk mengatasi semua ini. Kita tak bisa terus hidup di bayang-bayang ketidakpastian. Suasana di ruangan itu mulai terasa lebih cerah, setiap tatapan penuh keyakinan. Manajer juga mulai merebut kembali kekuatannya, sekali lagi mengalihkan sikap dari defensif menuju kolaboratif. Mari kita bekerja sama. Mari kita buat rencana solid agar semua orang merasa lebih aman. Ketika rencana mulai dirumuskan, Joko terus merasakan ketegangan yang masih menguar, tetapi akhirnya ada secercah harapan di ujung jalan. Semua orang berbagi pengalaman, bertanya, memberikan pendapat, dan berkomitmen untuk menghadapi kebenaran. Dalam ketegangan yang menghangatkan, Joko menyadari bahwa di balik semua rintangan, mereka memiliki kekuatan untuk mengubah situasi. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berjuang bukan hanya demi dirinya, tetapi juga demi semua yang telah menderita. Pikiran tentang waktu berlalu dengan cepat saat pertemuan semakin intensif. Joko dan kawan-kawannya merasa seakan-akan kehidupan mereka sendiri akan terbangun kembali. Fase baru bisnis muncul di hadapan mereka. Joko merasakan energi baru mendorongnya. Semua yang dipikirkannya, semua yang dialaminya, kini berujung pada harapan yang tak terduga ketika mereka selesai merumuskan langkah-langkah pertama, sebuah detakan pertanyaan melingkari benak Joko. Apakah semua ini akan membawa kebaikan sejati? Ketika ketegangan akhirnya mulai mereda, Joko tahu bahwa keputusan untuk melangkah maju dengan transparansi adalah hal yang harus dilakukan. Menghadapi jalan yang penuh rintangan ini bukan hanya menjadi tugas mereka, tetapi merupakan janji untuk memperjuangkan keadilan, menghormati satu sama lain, dan menyadari bahwa setiap suara, tidak peduli seberapa sederhana, memiliki dampak luar biasa pada dunia. Dengan harapan baru, Joko meyakinkan dirinya. Malam itu, dia pulang dengan perasaan demi sebuah amanat yang telah digenggam erat di hatinya. Kami akan bangkit bersama. Terlepas dari seberapa besar badai menghantam, kami akan bersatu, bisiknya, menatap langit berbintang yang seakan mengisyaratkan bahwa harapan bisa muncul di tengah kegelapan. Semua hal telah berubah, dan Joko bersiap menghadapi apapun yang akan datang sekarang, saatnya untuk bertindak. Jika kalian menyukai alur cerita ini, kalian harus berlangganan sekarang juga untuk tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir cerita ini.
Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Kita semua berhak memperjuangkan hak-hak kita.